Kisah Tommy dan Martha, relawan hati nurani. Tommy dan Martha, mahasiswa semester 5, adalah teman dekat yang selalu siap menjadi relawan medis. Hari ini, Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025, mereka kembali bertugas. Teman-teman mereka berdemonstrasi, menyuarakan aspirasi, dan Tommy serta Martha tahu betul bahwa di tengah keramaian, pertolongan medis sangat dibutuhkan. Melihat begitu banyak temannya membutuhkan pertolongan, Tommy sigap dengan ketulusannya. Ia teringat ajaran Yesus yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan baik di depan umum hanya untuk dilihat orang lain. Sambil membalut luka di kepala temannya, Titus, yang terkena batu, Tommy bergumam. Membela kebenaran memang tidak mudah, perbuatan baik itu lahir dari nurani. Titus menimpali, "Ya, setuju sekali Tom. Mudah-mudahan apa yang saya perbuat dapat berguna bagi masa depan bangsa." Martha baru saja selesai membalut luka Ruth yang juga ikut demo pagi ini. Ia merenung. Kita melihat dua sisi ketidaksetaraan. Di satu sisi, ada mereka yang berjuang dengan tulus, menyuarakan penderitaan karena ketidakadilan yang sistemik. Di sisi lain, lanjut Martha, mungkin ada beberapa petinggi sibuk membangun citra diri dan acuh pada kritik. Yesus menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa motivasi sejati di balik tindakan saya? Apakah itu untuk keadilan, atau hanya untuk pujian? Tommy kembali mengingatkan bahwa keadilan harus dimulai dari hati. Intinya, keadilan sejati tidak bisa dibangun di atas fondasi pencitraan atau kebanggaan, ujarnya. Martha melanjutkan, ketidakadilan dan kesenjangan yang memicu demonstrasi seringkali berakar pada ketidakpedulian yang tersembunyi. Banyak orang di posisi kekuasaan banyak janji tentang program bantuan, tetapi pada saat yang sama, bualan itu justru memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Tommy lalu mengajak kita untuk mengevaluasi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh peduli pada penderitaan sesama, atau hanya berpura-pura agar terlihat peduli? Martha menanggapi bahwa janji para pemimpin dalam melayani rakyat merupakan doa, dan jika saja mereka mengimani, maka sesungguhnya mereka berdoa di mimbar atau di depan kamera. Tommy menimpali, tetapi tindakan mereka di belakang layar sering bertentangan dengan ajaran kasih dan keadilan yang mereka ucapkan. Ajaran Yesus mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak datang dari retorika atau penampilan, tetapi dari hubungan yang jujur dan tulus dengan Tuhan, yang menggerakkan kita untuk bertindak adil, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Martha melanjutkan, mari kita jadikan bacaan Injil Lukas bab 6, dari ayat 1 sampai dengan ayat 5, sebagai cermin untuk tindakan kita. Yesus membela murid-muridnya yang dianggap melanggar hukum Sabat karena memetik gandum. Dengan kata lain, seperti halnya Yesus memprioritaskan kebutuhan manusiawi di atas aturan Sabat, gerakan demonstrasi juga memprioritaskan keadilan dan martabat manusia di atas kemakmuran mereka sendiri, yang mungkin akan menghalangi mereka untuk memenuhi hak-hak rakyat. Tommy mengangguk tanda setuju. Demonstrasi sering dipandang pelanggaran ketertiban seperti ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, atau bahkan prosedur birokrasi. Namun, bagi mahasiswa, mengabaikan ketidakadilan justru jauh lebih merugikan bangsa daripada melanggar ketertiban tersebut, kata Tommy. Martha menutup diskusi. Semoga kita semua, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, menemukan motivasi sejati dalam kasih untuk melayani sesama dengan tulus, dan tidak lagi mencari tepuk tangan manusia.